di food processor ini juga kurang baik karena nanti ada bagian bahan makanan yang tidak tergiling dengan sempurna ya. Welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing 5 kekurangan food processor yang menurut aku kalian harus tahu sebelum kalian memutuskan untuk membeli prosesor jenis apapun, merek apapun, oke? Jadi aku sendiri udah lama banget pakai food processor ya, ada sekitar 3-4 tahun dan hampir setiap minggu pasti ada pakai sih food processor ini buat masak-masak di rumah. Jadi udah tahu banget fungsinya food processor, kelebihan dan kekurangannya. Tapi di video kali ini aku bakal spesial ngasih tahu yang kekurangannya aja ya, karena kelebihannya udah sering banget aku sebutin di video-video aku yang sebelumnya. Jadi hal yang paling pertama yang perlu kalian tahu adalah food processor ini nggak cocok digunakan untuk bahan makanan yang terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mau memproses makanan tapi cuma sedikit ya, kayak misalnya mau cincang bawang putih nih tapi cuma sekitar 5 biji gitu ya, itu kurang cocok pakai food processor. Kenapa? Karena ini kan wadahnya besar banget ya, dan kalau misalnya bahan makannya terlalu sedikit kayak bawang putih cuma 5 biji, nanti waktu dia giling itu ya, lama-lama dia kan pasti nempel tuh di dinding-dinding food processornya, dan kalau udah nempel itu dia nggak akan muter lagi untuk dicincang lebih halus. Jadi kalau misalnya kalian mau mencincang sesuatu dengan menggunakan food processor, itu bahan makanannya harus lebih banyak gitu. Tapi kalau cuma mau yang dikit-dikit ya mungkin bisa pakai blender ya, atau chopper yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua adalah daya yang diperlukan untuk food processor ini lumayan besar ya. Kalau kayak yang Idealove ini perlu 800 watt, dan yang Philips ini perlunya 650 watt. Cuman meskipun dayanya besar, memang waktu prosesnya itu nggak begitu lama. Tapi kalau misalnya kalian concern sama energi daya yang bakal dikeluarkan setiap kali pakai food processor, mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu nih spesifikasi masing-masing food processor yang udah kalian incer sebelum kalian beli. Jadi karena pakainya itu bakal juga sering ya, pastinya juga akan mempengaruhi pemakaian listrik di rumah meskipun tidak begitu signifikan. Kemudian yang ketiga adalah ukuran potongan hasil olahan dengan menggunakan food processor itu akan menyesuaikan unit pisau yang ada ya. Jadi ini tuh banyak banget pertanyaan aku temukan di video aku yang sebelumnya ya. Jadi karena ada yang nanya nih, Kak, bisa nggak ya food processor ini digunakan untuk french fries? Nah, jadi sebenarnya setiap unit pisau yang dikasih itu kan ukurannya udah fix ya. Contoh kalau yang Idealove ini, dia tuh ada untuk fries sebenarnya. Jadi ukurannya kalau kita lihat unit pisau yang ini tuh memang kayak bentuknya kayak kotak-kotak kayak french fries yang biasanya kita beli frozen gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan ya, kita potong kentangnya dengan menggunakan unit pisau ini, menurut aku dia ukurannya belum yang french fries banget gitu, karena hasilnya tuh agak lebih tipis ya. Kalau french fries kan dia tebalnya tuh kan kayak kotak gitu kan, kotak dan panjang. Kalau ini jatuhnya kayak agak tipis tapi juga panjang gitu. Jadi kita nggak bisa adjust nih, pengennya yang bentuk ukurannya tuh agak kotak atau agak tipis tuh nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan unit pisau yang udah dikasih gitu. Terus kayak misalnya aku nge-review yang Philips ini ya, kemarin itu aku ada sebutin yang untuk ini korek api ya. Jadi unit pisau yang korek api ini setelah aku kasih lihat, itu ada yang komentar juga, Kak itu nggak korek api loh gitu. Jadi kalau yang Julian Cut itu nggak ada di yang seri ini, tapi ada di seri yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pengen spesifik ukuran tertentu ya, jadi misalnya mau untuk bikin kentang Mustafa lah gitu ya, atau mau ukuran misalnya mau bikin salad wortel kubis gitu kan, ada ukurannya masing-masing sesuai preferensi kalian. Itu kalian harus bener-bener liatin ya, unit pisaunya tuh ada atau enggak gitu. Jangan sampai nanti udah beli baru nyadar, oh ternyata ini nggak ada gitu loh fitur yang kalian mau. Tapi kalau dari aku sendiri biasanya untuk
food processor yang dikasih ini ada yang bentuk ukurannya tuh kayak korek api gitu loh menurut aku ya, tapi lebih tipis lagi gitu. Jadi cocok mungkin buat kalau bikin kentang Mustafa ya. Nah, kalau misalnya mau bikin salad yang wortel dan kubis mentah itu juga mungkin cocok karena biasanya lebih tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bikin untuk yang bakwan ya, bakwan sayur kan biasanya tuh potongan wortelnya itu kan agak lebih besar dikit tuh, yang kayak beneran kayak korek api gitu. Itu aku bilang nggak ada sih di kedua produk ini gitu ya. Jadi kalau yang Idealife ini ada yang kayak french fries tapi dia lebih tipis, terus yang bentuk kayak kentang Mustafa tuh ada, sama kalau yang Philips ini tuh untuk yang kayak kentang Mustafa tuh juga ada. Jadi bener-bener kalian harus ngerti ya ukuran dari hasil olahannya itu. Jadi kalau misalnya mau beli food processor merek apapun, dilihat dulu reviewnya secara detail karena harganya juga nggak murah. Oke? Yang keempat, food processor ini tidak didesain untuk membuat smoothies ataupun puree ya. Jadi masing-masing food processor itu kan ada desainnya masing-masing ya. Dan ada food processor yang desain mangkoknya itu tuh agak bolong memang di tengah, kayak yang Idealife ini. Jadi desainnya ini dia memang memungkinkan untuk lebih banyak pisau, cuman dia bagian bawahnya itu memang agak bolong gitu loh. Jadi kalau untuk bikin smoothies ataupun puree takutnya nanti agak ada yang bocor ke bagian tengah lubangnya itu, jadi nggak cocok kalau buat smoothies ataupun puree. Nah kalau yang Philips ini dia sebenarnya nggak bolong ya, jadi dia bagian mangkoknya ini bener-bener kayak wadah aja gitu, jadi nggak bocor. Cuman kalaupun kita pakai untuk smoothies dan puree itu hasilnya juga tidak akan sebagus kalau kita pakai blender ya, karena blender itu balik lagi aku bilang dia punya unit pisau tuh berbeda dengan yang food processor. Kalau blender kan dia memang didesain untuk cairan ya, dia olah cairan, terus unit pisaunya tuh kan kayak gini ya, kayak U gitu loh. Tapi kalau misalnya yang food processor ini kan dia bentuknya S ya, jadi S itu tuh dia cincangnya rada kasar gitu, jadi hasilnya pun kalau kita memproses yang kita harapkan smoothies itu nggak mungkin bisa halus banget dibandingkan kalau kita pakai blender. Dan yang kelima adalah kalau misalnya kita memproses makanan terlalu banyak di food processor ini juga kurang baik, karena nanti ada bagian bahan makanan yang tidak tergiling dengan sempurna ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bakso nih, biasa kan bakso habis itu kita campur tepung segala macem. Itu kalau misalnya kita kepenuhan ya di dalam food processor ini, dia nanti ada dagingnya yang nggak terlalu halus jatuhnya ya. Karena aku udah pernah nyobain, waktu itu dagingnya 1 kilo gitu kan. Ya aku kan tahu ini kapasitasnya kan 1 kilo lebih tuh. Jadi waktu aku masukin tepung segala macam, dia bener-bener penuh banget dan agak susah berputar ya. Terus aku find out emang nggak bisa kalau terlalu banyak gitu ya. Jadi akhirnya aku tetap harus bagi 2 biar dia hasilnya sempurna gitu loh, halus gitu, dan sesuai dengan yang kita harapkan, teksturnya tercampur dengan baik. So itu dia 5 kekurangan food processor yang aku notice dari pemakaian aku sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar food processor, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau lihat review detail mengenai kedua food processor ini, baik yang Philips maupun yang Idealife, aku juga udah pernah bikin di video aku yang sebelumnya, detail banget beserta dengan fungsi-fungsi dari setiap unit pisaunya. Jadi kalian bisa lihat aja langsung videonya ya. Linknya juga aku tulisin di deskripsi. Oke? Sekian video aku kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa videonya ini di like, di share ke lebih banyak orang, dan subscribe YouTube channel Awi Talent supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke? Thank you for watching and I'll see you next time. Bye bye.